Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semua. Selamat datang pada video tutorial modul keempat teman-teman, yaitu validasi dan DIPA teman-teman. Jadi nanti di modul ini kita akan membuat yang namanya validasi terlebih dahulu, baru nanti akan masuk ke desain eksperimen dan perancangan alternatif. Oke, nanti di validasi teman-teman membutuhkan yang namanya data historis dan juga data simulasi. Data historisnya sudah didapatkan dari expert teman-teman ataupun dari asisten pembimbingnya masing-masing, yang mana data output historis ini merupakan data dari output model awal ataupun sistem nyata ya teman-teman. Nah, nanti untuk data output simulasinya nanti teman-teman dapatkan dari Fluxima ini teman-teman. Oke, pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan yang namanya run sampai selesai, waktunya habis. Lalu pada bagian gudang paling akhir, nanti teman-teman lihat di gudang paling akhir inputnya itu berapa teman-teman. Nah, di sini inputnya adalah sebesar 22 mobil teman-teman. Oke, selanjutnya adalah teman-teman perlu menambahkan yang namanya performance measure. Nanti teman-teman dapatkan di toolbox, menu toolbox, lalu klik plus, lalu pilih yang statistik teman-teman, lalu pilih yang performance measure nih. Nah, nanti untuk melakukan performance measure teman-teman bisa klik value-nya ini, lalu klik segitiga. Pada bagian reference teman-teman klik pipetnya ini, lalu teman-teman arahkan pada gudang paling akhir ataupun warehouse paling akhir. Oke, kalau udah teman-teman bisa klik statistiknya, lalu pilih input teman-teman. Oke, jangan lupa dicek teman-teman, harus input ya teman-teman, karena dari gudang paling akhir itu dia itu masukan bukan output teman-teman, bukan barang keluar, tapi barang masuk di gudang akhir. Oke, kalau udah, karena saya sebelumnya udah memasukkan, jadi di sini nggak usah saya masukkan kembali. Kalau di teman-teman karena belum masukkan, berarti teman-teman perlu melihat value-nya ini. Nah, teman-teman pastikan dulu value-nya ini sebesar berapa. Di sini 22, nggak dilihat di sini pun harus 22. Angka di sini akan disesuaikan dari modelnya teman. Oke, selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya experimenter. Teman bisa klik statistik, lalu pilih experimenter. Lalu untuk parameternya kita tidak usah gunakan parameter terlebih dahulu untuk melakukan validasi. Lalu teman-teman bisa melakukan eksperimen run, bisa diklik. Lalu teman-teman sesuaikan waktu selesai teman-teman dengan end time-nya ini tuh. Nah, misalkan di sini itu jam 5 sore, berarti di sini juga harus jam 5 sore teman-teman. Oke, selanjutnya untuk runtime ini teman-teman sesuaikan aja, bisa berbeda-beda dari jam mulai dan jam selesainya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah replication per skenario. Nah, nanti di sini teman-teman bisa menggantinya menjadi 30. Kenapa kita pakai 30? Karena 30 data, ibaratnya 30 ini 30 data ya teman-teman. Karena 30 data itu sudah dianggap mewakili dari banyak data, dan 30 data juga sudah asumsinya itu sudah mendekati kurva normal gitu teman-teman. Oke, kalau udah diganti 30, teman-teman bisa klik reset eksperimen aja, lalu klik run eksperimen. Oke, kalau udah nanti teman-teman tinggal menunggu saja.
nunggu sampai ininya hijau semua. Nah, kalau udah hijau semua teman-teman, berarti teman-teman sudah menyelesaikan eksperimenternya ini. Lalu teman-teman bisa klik yang namanya view result ini. Oke, di sini bisa terlihat bahwasanya kira-kira dari gudang akhirnya teman-teman itu inputnya itu selama 30 kali percobaan itu dari sekitar berapa aja sih gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat kira-kira value-nya itu sekitar dari 22, 23, 21 kan sampai yang paling bawah, paling kecil itu sebesar 18 mobil ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa copy, klik pada replication plot ini, pilih yang raw data teman-teman. Jadi cek ke sini ada 30 data apa belum. Nanti teman-teman bisa copy, klik aja, klik ini, lalu klik copy teman-teman, klik kanan copy, lalu masukkan pada Excel ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan membandingkan dari output historisnya dan juga output simulasinya ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan bandingkan apakah model yang sudah teman-teman buat itu sesuai dengan sistem nyatanya. Sistem nyata di sini berarti yang historis. Oke, kita pasti aja dulu, jangan langsung di simulasinya karena nanti akan menyamping gitu teman-teman. Kita kesampingnya dulu, kita paste. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik yang ini aja, klik datanya aja 30, lalu teman-teman klik copy ulang, lalu teman-teman pilih yang S-nya itu yang bagian transpose, biar dia itu lurus ke bawah. Nah, kalau udah tinggal teman-teman masukin aja ke ininya, ke output simulasi. Oke, selanjutnya kalau udah kita akan melakukan yang namanya validasi. Validasi di sini kita menggunakan yang namanya uji kesamaan dua rata-rata, dua variansi, dan juga chi-square test. Pertama kita akan membandingkan uji kesamaan dua rata-rata terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita akan menghitung nilai min-nya atau rata-ratanya. Oke, untuk rumus rata-rata itu teman-teman bisa ikutin aja, yaitu average teman-teman. Average dari average dari ini output simulasi. Jadi tinggal drag aja dari simulasi semua, lalu tutup kurung. Sini dapat terlihat bahwasanya output simulasi min-nya itu sekitar 21,63. Oke, berikutnya pada output historis teman-teman average lalu pilih semuanya. Oke. Selanjutnya, next kita akan menghitung standar deviasi dari output historis dan simulasi ini. Nanti teman-teman masukkan rumus STDV, standar deviasi dari outputnya ini teman-teman. Yang pertama itu output simulasi, yang berikutnya berarti dari historis. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat. Oh, ini mungkin dihapus dulu ya teman-teman, biar rapi.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya jika H0 itu sudah bahwasanya H0 itu berarti hasil simulasi itu sesuai dengan sistem nyatanya. Nah, untuk H1 itu hasil simulasi itu tidak sesuai dengan sistem nyatanya. Nah, untuk tingkat kepercayaannya teman-teman, di sini untuk tingkat kepercayaannya kita tuh pakai yang namanya sebesar 5% teman-teman, atau 95%. Nah, nanti di sini teman-teman akan membaginya dengan 2 dari tingkat kepercayaan ini. Karena kita pakainya 95% teman-teman, berarti nanti kita akan bagi dengan 2. Dari 0,05 ini kita bagi 2, hasilnya 0,025. Lalu untuk di tabel ini sudah ditentukan dari sananya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini H0 itu akan diterima jika dia itu diantara dari minus 2,048 dan juga diantara 2,048. Lalu jika H0 itu ditolak, maka dia itu T hitungnya itu akan lebih dari minus 2,048 atau T hitungnya itu lebih dari 2,048. Oke, selanjutnya kita akan menghitung SP kuadrat ini teman-teman. Oke. Untuk menghitung SP kuadrat, teman-teman bisa masukkan rumus ini, yaitu sama dengan dari N-1 teman-teman. N-1 nanti akan dikalikan dengan standar deviasinya teman-teman. Standar deviasi dari simulasi yang akan kita pangkatkan 2, lalu akan ditambah dengan N-1 lagi, itu pun akan dikali dengan standar deviasi dari yang historisnya ini teman-teman. Akan dipangkatkan 2 lagi, lalu akan dibagi dengan jumlah pertambahan dari N nya ini teman-teman, dia akan dikurangi dengan 2. Nah, berarti di sini I3 ditambah dengan I4 nantinya akan dikurang dengan 2. Oke, SP kuadratnya seperti itu teman-teman. Lalu kita akan menghitung dari T hitung ini teman-teman. T hitung sama dengan min 1 dikurangi min 2, berarti min 1 ini kita pakainya yang simulasi dulu teman-teman. Simulasi dikurangi dengan historis, kita tutup kurangkan terlebih dahulu. Nah, lalu dia akan dibagi dengan hasil dari SP nya ini, berarti kita pakai, karena akar berarti kita pakai SQRT dalam kurung, berarti 1/N1, jadi 1/30 ya berarti ya. N1 kan 30, N1 berarti simulasi, dia akan ditambah dengan 1/I4. Oke, lalu kita kurung. Oke, maka hasil dari T hitungnya itu sebesar min 3,48. Nah, ini berarti keputusannya ini
H0 itu ditolak teman-teman, karena dia lebih dari min 2,48 dan lebih dari kurang dari 2,08. Berarti keputusannya ditolak teman-teman. Oke, next, yang mana hasil simulasi tidak sesuai dengan sistem nyatanya teman-teman. Kita lanjut ke uji kesamaan dua variansi. Oke, ini kita copy dulu. Di sini sama, kita menghitung min-nya dulu. Karena sebelumnya udah menghitung, jadi aku copy paste aja teman-teman. Nah, lalu untuk hipotesisnya ini dari kesamaan dua variansi itu, H0 itu berarti dia itu probabilitasnya itu sama, yang mana hasil simulasi itu akan sesuai dengan sistem nyatanya. Lalu untuk H1 itu hasil simulasi tidak sesuai dengan sistem nyatanya. Oke, lalu kita gunakan tingkat kepercayaannya itu sebesar 95%, yang mana nanti akan teman-teman bagi 2 menjadi 0,25. Lalu teman-teman menggunakan yang namanya F-table. Nah, untuk F-table sendiri rumusnya seperti ini teman-teman, yang mana kita akan menggunakan rumus F inverse teman-teman. Dari hasil pembagiannya ini atau upper 2-nya ini, lalu akan digunakan titik koma. Lalu di sini 29 ini menandakan n-1 teman-teman. n-1, lalu begitupun yang satunya n-1. Jadi F inverse sama dengan F inverse dari upper 2, titik koma dari n-1 dan titik koma n-1. Jadi dapat hasil seperti ini. Lalu ini untuk daerah F-table yang atasnya, lalu kita akan menghitung yang F-table bawahnya. Teman-teman bisa mengurangi aja, dari 1 dikurangi dengan A/2-nya ini, karena A/2-nya ini 0,025, 1 kurang 0,05 berarti 0,975. Lalu untuk rumusnya pun sama teman-teman. Untuk daerah yang kecil itu kita pakai F inverse dari 0,095, 0,29, 0,29. Oke, next, setelah itu kita akan menghitung yang namanya mencari nilai F hitungnya ini teman-teman. Oke, untuk menghitung F hitungnya ini, teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan dari V1 kuadrat ini teman-teman, yaitu V1 itu standar deviasinya ini teman-teman. Jadi kita akan hitung standar deviasi yang pertama, simulasi akan dipangkatkan 2, nantinya akan dibagi dengan standar deviasi yang kedua. Kita pangkatin 2 juga. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Oke, next. Nah, setelah itu dari F hitungnya ini kita tinggal masukkan saja ke hasil uji dua variansinya teman-teman. Tadi untuk angka yang kecil didapat dari ini F inverse dari yang 0,0975. Lalu untuk F tabel yang besarnya kita pakai yang 2,1. Ini bisa aja berbeda dengan dari teman-teman. Bisa berbeda dari studi kasus. Oke, karena kita lihat F hitungnya, karena dia itu diantara dari 0,475 dan 2,1, maka diasumsikan bahwasannya dia itu H0 itu diterima. Nah, karena dia ada di antara kedua F tabel ini.
maka keputusannya H0 akan diterima, teman-teman. Mana probabilitasnya itu semua kejadian itu sama atau sesuai dengan hasil sistem nyatanya. Next, kita akan masuk ke chi-square test. Kita copy dulu. Oke, pada chi-square test ini kita akan menghitung satu persatu data dari satuannya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan dulu data simulasinya ini. Akan teman-teman hitung dari chi-square test ini apakah ada perbedaan ataukah tidak, teman-teman. Nah, kita masukkan rumus saja. Bahwasanya rumusnya itu dari output simulasinya ini akan dikurangin dengan output historis ya teman-teman. Nah, setelah dikurangin akan dipangkatkan 2, lalu akan dibagi kembali dari output historisnya ini teman-teman. Nah, dia akan muncul hasil seperti ini. Teman-teman kalau misalkan udah itu tinggal tarik aja teman-teman sampai akhir. Ini kenapa 0? Karena di sini tidak ada perbedaan rata-ratanya, teman-teman. Oke, setelah menghitung ini, teman-teman akan totalkan semuanya. Bisa menggunakan sum aja, teman-teman, atau sum. Dia akan muncul angkanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan hipotesis dulu, yang mana H0 itu jika hasil simulasinya sesuai dengan sistem nyata, H1 itu jika tidak sesuai dengan sistem nyatanya. Nah, di sini dikatakan jika H0 itu akan diterima jika chi kuadrat hitungnya itu kurang dari chi kuadrat tabelnya, teman-teman. Lalu akan ditolak jika chi kuadrat hitungnya itu lebih dari chi kuadrat tabelnya, teman-teman. Karena kita menggunakan tingkat kepercayaannya sebesar 0,05, kita langsung saja masuk ke statistik ujinya, teman-teman. Nah, pada sini kita akan menghitung yang namanya chi kuadrat hitungnya dulu. Chi kuadrat hitung didapat dari penjumlahan dari chi-square testnya ini, teman-teman. Karena tadi kita udah menghitung, kita masukkan saja chi kuadrat hitungnya itu hasil dari totalnya ini, teman-teman. Oke, next kita akan menghitung dari chi kuadrat tabel ini. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan aja, yaitu rumus chi inverse, teman-teman. Chi inverse, teman-teman. Dimasukkan aja dalam kurung, yaitu hasil dari tingkat kepercayaannya ini, teman-teman. Tingkat kepercayaan kan 0,05. Nah, lalu akan masukkan titik koma, teman-teman, dari n-1 ya, teman-teman. Yaitu dari, karena ini kan 30 data, berarti 30 dikurangin 1, teman-teman. Nah, nanti kalau udah tinggal tutup kurung, lalu sama dengan hasilnya akan sebesar ini. Sebesar 42,5569. Oke, setelah itu teman-teman bisa membuat hasilnya ini, teman-teman bisa bandingkan bahwasannya hasilnya ini chi kuadrat hitungnya ini lebih kecil dari 42,5569. Nah, berarti asumsinya itu H0 itu akan diterima karena hasil simulasinya itu sudah sesuai dengan sistem nyatanya, teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa melakukan jika sudah sesuai, teman-teman bisa melanjutkan ke student reportnya saja, teman-teman, untuk bagian yang validasi. Oke, teman-teman pastikan mengecek verifikasinya itu apakah keputusannya ini ditolak atau diterima. Jika chi-square saja ditolak, namun dua variansi dan juga chi-square testnya ini diterima, maka asumsinya model itu sudah valid ya, teman-teman. Namun jika hanya uji kesamaan
dua rata-ratanya saja yang sama atau yang diterima, sedangkan yang lainnya itu ditolak, teman-teman, nanti teman-teman bisa melakukan validasi ulang. Oke, untuk validasi seperti itu, teman-teman. Kita akan lanjutkan ke dalam DEPA ya, teman-teman. Desain eksperimen dan pemilihan alternatif. Oke, di sini 1-2 itu untuk validasi. Lalu di sini yang ketiga, teman-teman, lakukan eksperimen terhadap model yang telah valid. Nah, ketika model teman-teman sudah valid, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya desain eksperimen. Yang pertama, teman-teman bisa klik toolbox lagi, lalu klik plus, lalu pilih statistik, teman-teman, lalu pilih yang eksperimen, pilih yang model parameter ini. Oke, karena tadi performance measure sudah saya masukkan di validasi, jadi pada DEPA nanti teman-teman nggak usah masukkan performance measure yang baru, hanya memasukkan parameter saja, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman perlu memasukkan yang namanya parameter terlebih dahulu. Oke, sebelum masukkan parameter, teman-teman bisa melihat pada bagian dashboard, bisa melihat hasilnya nanti apa yang ingin teman-teman ubah parameternya, atau apa yang ingin teman-teman analisis. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian dashboard. Di sini untuk parameter yang pertama, saya ingin menggunakan yang namanya proses peleburan. Kita cari dulu proses peleburan. Oke, ini teman-teman. Saya ingin memilih proses peleburan karena dia itu prosesinya itu cukup tinggi sebesar 7,28%, dan untuk idle itu sebesar 11%. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama yang teman-teman mau. Intinya pada DEPA ini kita ingin membuat skenario untuk meningkatkan outputnya, teman-teman. Oke, pertama saya ingin menggunakan peleburan ini. Oke, balik lagi ke parameter. Pada value, teman-teman bisa klik segitiga ke bawah. Lalu untuk tipenya, teman-teman bisa pilih yang discrete. Untuk lower bound ini, ibaratnya lower bound ini kayak ketika mulainya itu dari berapa sampai upper bound ini maksimal itu berapa, teman-teman, yang ingin teman-teman ubah. Di sini tidak perlu kita ubah, teman-teman. Pertama kita tidak usah ubah. Mungkin kita pilih dulu referensinya. Karena tadi saya pilihnya itu pada mesin peleburan. Oke, kita dapatkan dulu. Biar bisa diklik. Kita klik reference. Pilih yang peleburan. Kalau udah, kita klik plus pada onset, lalu pilih set object properly. Kita asumsikan kita ingin menaikkan maksimal kontennya. Nah, kalau udah, klik biasa aja. Kita coba, kita reset, kita run. Di sini masih 1 ininya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan. Pasti nanti max kontennya pun akan 1. Akan sama dengan parameter yang udah teman-teman buat. Jadi ketika pada value-nya ini teman-teman misalkan ubah menjadi 5, maka nanti pada modelnya pun akan max kontennya akan berubah menjadi 5. Oke, kita coba dulu aja pada studi kasus ini bisa nggak gitu dengan menaikkan value-nya 1 ini.
Dan bisa klik experimenter, klik plus pada parameter ini, jangan lupa di checklist. Lalu kita akan gunakan 3 skenario teman-teman. Skenario 1 itu adalah model awal, lalu ini skenario 2, dan skenario 3 ini ibaratnya alternatif 1 dan alternatif 2. Sini kita akan menaikkan max kontennya dari 1 menjadi 3 teman-teman. Jadi ibaratnya saya model awal itu menggunakan 1 mesin, lalu pada alternatif satunya itu saya ingin menambah 1 mesin lagi, lalu pada alternatif 2 saya itu ingin menggunakan 2 mesin gitu teman-teman. Saya ingin menggunakan 3 mesin. Nah, berarti apakah dengan menambah mesin itu akan meningkatkan outputnya atau tidak? Oke, kalau dari checklist, kalau udah dimasukin semua, teman-teman bisa klik pada eksperimen run, lalu pastikan ininya udah sama seperti sebelumnya, sesuaikan jam-jamnya teman-teman, lalu teman-teman klik reset aja, klik reset lalu klik run eksperimen. Oke, kita tunggu sampai semuanya ini hijau ya teman-teman. Oke, kalau di semua teman-teman bisa klik yang namanya view result aja. Nah, di sini pada eksperimen yang pertama ini kita sudah melihat adanya peningkatan output, tapi tidak begitu banyak teman-teman. Sini bisa dilihat aja paling tinggi 12, di sini ada sebesar 21 dan di sini paling tinggi 23. Dengan menambah 3 mesin peluburan teman-teman. Nah, pada validasi kan teman-teman udah lihat bahwasanya input pada gudang akhirnya itu sebesar sekitar 22 ataupun 23. Nah, itu kurang lebih masih di value-nya itu masih di 3 berarti masih menggunakan 3 mesin. Kita ingin yang dari tadinya inputnya itu 22, kita ingin naikkan jadi lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, ini berarti yang pertama ini menurun teman-teman. Oke, kita ganti aja, kita klik X sini. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan satu parameter saja itu udah bagus. Kalau misalkan belum bisa kayak tadi, teman-teman bisa menambah 2 parameter. Nah, nanti untuk uppernya ini teman-teman bisa naikkan bisa 100, bisa berapapun yang teman-teman. Oke, sini aku naikin jadi 100. Lalu untuk parameter 2-nya aku pingin menggunakan mesin perakitan. Oke, mungkin sambil aku lihat juga. Oke, kita klik ulang parameter. Kita lihat dulu dashboard teman-teman. Oke, kita cari perakitan aksesoris teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya perakitan aksesoris ini memiliki angka processing paling tinggi teman-teman, sebesar 97,07%, yaitu waktu idealnya itu sedikit sekali teman-teman. Oke, jadi kita lihat dulu pada proses perakitan ini berapa lama waktunya. Oke, di sini dikatakan proses time itu sebesar 1080 detik teman-teman. Oke, karena kita menggunakan
perakitan, saya ingin menggantinya dengan proses time-nya teman. Saya ingin merubah proses time-nya menjadi lebih kecil teman. Tadi kan data waktunya kan sekitar 1080 teman. Kita asumsikan aja hyperbolanya di 10.000. Oke, lalu kita klik plus on set, save on set properly. Nah, pada bagian properti ini kita pilih yang namanya process time. Oke, kita coba klik reset, kita klik run. Oke, karena kita belum ubah value-nya. Kita asumsikan kita ingin menaikkan mesinnya dari awalnya itu 5. Lalu di sini karena awalnya itu sekitar 1080, kita masukkan aja. Teman-teman nanti sesuaikan dulu value awal itu berapa ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik statistik, lalu pilih experimenter kembali, lalu teman-teman bisa checklist dua parameter ini. Nah, karena di model awalnya itu value-nya 5, kita ingin naikkan sekitar menambah menjadi 2 kali lipatnya ya teman-teman. Kita ibaratkan aja ini sekitar 10 dan juga sekitar 12. Lalu untuk yang perakitan ini kita asumsikan dari 1080 akan kita kurangin menjadi sekitar 700 lah, 700 dan 550. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja nanti sama keinginan teman-teman. Kalau udah, kita langsung ke eksperimenteran, reset lalu run. Nanti kita tunggu dulu teman-teman. Setelah selesai kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan teman-teman. Yaitu sebesar dari awal itu sekitar 22-an meningkat menjadi sekitar 35-an atau 34, 33. Lalu akan naik lagi menjadi sekitar 40-an teman-teman. Mungkin kita coba lihat data summary-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya rata-ratanya itu sekitar 21,63, naiknya sekitar berapa nih? 33 dan 40. Berarti naiknya sekitar 12 dan sekitar 7 ya teman-teman. Oke, kalau udah bisa klik yang raw data ini. Kita akan melakukan yang namanya desain eksperimen ya teman-teman, dan perancangan alternatif. Teman-teman bisa copy aja data ini, bisa klik yang ini, lalu klik kanan, lalu klik copy teman-teman. Teman-teman bisa buka Excel-nya kembali. Kita akan melakukan yang namanya desain perancangan dan pemilihan alternatif. Oke, untuk melakukan desain eksperimen, pertama teman-teman perlu menambahkan yang namanya data analis ini terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa menanyakan kepada aslinya masing-masing gimana caranya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan data analisnya. Teman-teman bisa masukkan data dari model awal, skenario 1 dan skenario 2-nya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa klik data analis. Kita akan membandingkan yang namanya ANOVA, single vector, dan juga t-test to sample assuming equal variance. Yang pertama kita akan gunakan yang namanya ANOVA single vector. Kita ingin melihat perbedaan output dari ketiga model ini.
Untuk input range-nya teman-teman bisa pilih yang model awal, skenario 1 dan skenario 2. Teman-teman bisa pilih semua dari model awal hingga data ke-30 teman-teman. Lalu jangan lupa, karena kita memasukkan model awal skenario ini, jangan lupa kita akan menceklis pada label in first row. Kita akan melakukan pelabelan pada row pertamanya teman-teman. Lalu untuk alfanya kita gunakan 0,05. Untuk outputnya kita akan taruh di 11.000. Oke, kalau udah kita klik OK aja. Oke teman-teman, sini sudah terlihat hasil dari perhitungan ANOVA single factor. Dimana pada ANOVA single factor ini memiliki syarat, yaitu H0 itu diterima jika F-nya itu nilai F ini kurang dari nilai F kritikal ini. Lalu H0 itu akan ditolak jika F itu lebih dari F kritikal ini. Dan sini kita ingin agar H0 itu ditolak karena kita ingin adanya perbedaan rata-rata output. Oke, untuk melakukannya teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan if jika F ini kurang dari F grid, maka dia true atau false. Ya, mungkin kita pakai yang besar aja, true or false. Udah, kita tutup kurung. Jika F ini kurang dari F grid, maka dia benar atau salah. Nah, di sini dikatakan dia salah. Artinya F ini lebih besar dari F kritikal, yang mana H0-nya ini akan ditolak. H0 akan ditolak. Jika true, maka dia diterima ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menguji Bonferroni ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan ulang, klik data analis, lalu nanti teman-teman pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Oke, untuk variabel pertamanya kita ingin membandingkan antara model awal dan juga skenario 1 teman-teman. Oke, kalau udah, jangan lupa labelan checklist karena kita memasukkan labelnya. Lalu pada output range-nya kita akan taruh di sini saja teman-teman. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, di sini terlihat perbandingan antara model awal dan skenario 1-nya. Kita lihat lagi nih. Kita ingin menguji apakah dia itu diterima atau ditolak. Yang mana H0 ini artinya ada perbedaan rata-rata, dan HA ini artinya tidak ada perbedaan rata-rata. Nah, karena kita menambahkan skenario, jadi harapan kita adalah akan ada perbedaan rata-rata. Nah, nanti kita gunakan rumus upper N, lalu untuk A-nya sendiri kita menggunakan alpha, yang mana sama dengan 0,05 akan dibagi dengan N-nya. N-nya di sini kita pakai 3 ya teman-teman, karena model awal, skenario 1 dan skenario 2. Lalu tinggal dibagi aja teman-teman. Jadi kita akan uji apakah dia itu diterima atau ditolak. Teman-teman bisa masukin rumus if jika PT total ini kurang dari upper N, maka dia true atau false teman-teman. Nah, jika dia dikatakan true, maka dia benar teman-teman, dia kurang dari upper N ini. Oke, sini saya kurang tambahin sama dengan teman-teman.
If jika PT tutel ini kurang dari sama dengan A per N, maka dia benar atau salah? Jawabannya benar ya teman. Maka artinya H0 diterima ya teman. Nah, nanti kita selanjutnya akan bandingin antara model awal dan juga skenario 2 ini teman. Oke, kalau udah ininya model awal, variabel satunya B3 udah benar. Untuk outputnya kita akan taruh di sebelah sini. Lalu klik OK aja. Nah, untuk mempermudah kita copy paste aja teman-teman. Sininya, nah APL-nya. Jangan lupa cek bahwasanya PT tutel dari model awal dan skenario 2 ini itu dikatakan true juga teman-teman. Artinya ada perbedaan rata-rata outputnya. Sudah kita tuliskan bahwasanya dia diterima. Oke, selanjutnya kita akan bandingin antara skenario 2 dan juga skenario 3 itu. Masih pakai sampel varian teman-teman. Kita bandingin antara skenario 1 dan skenario 2. Oke, kalau udah untuk output range-nya kita akan taruh di sebelah sini teman. Lalu kita klik OK. Nanti ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, di sini pun sama ya teman-teman. Bahwasanya dia itu true atau H0 diterima. Nah, setelah melakukan ini semua, dimana harapannya pada ANOVA single factor ini H0 ditolak, yang berarti adanya perbedaan rata-rata output. Lalu pada uji Bonferroni kita juga ingin bahwasanya H0 ini diterima ya teman-teman. Yang artinya dia itu akan ada perbedaan rata. Kita ingin agar output dari model awal ke skenario 1 sehingga skenario 2 itu meningkat teman-teman. Oke, kalau udah nanti teman-teman bisa melakukan analisis pemilihan alternatif ini. Jadi teman-teman bisa memilih antara skenario 1 ataupun skenario 2 ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat kembali pada praksimnya. Nah, dari skenario yang udah teman-teman buat itu, apakah akan menguntungkan perusahaan teman-teman atau tidak? Misalkan di sini pada parameter 1 itu kita menambah jumlah max content-nya sebanyak 2 kali lipatnya. Nah, begitupun untuk yang parameter 2-nya, kita itu ingin mengurangi waktu prosesnya ini. Apakah dengan menambah max content itu akan lebih baik? Apakah dari perusahaan ini akan menambah biaya lebih banyak? Itu nanti teman-teman bisa analisis. Ataukah sama seperti menggunakan pengurangan waktu proses ini, apakah akan lebih baik jika mengurangi waktu proses atau tidak teman-teman? Nanti teman-teman bisa melakukan analisis sendiri. Oke, mungkin sekian dari materi video software dari validasi dan DEPA teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan kepada mahasiswa masing-masing. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.